Oke, kalian pernah dengar yang namanya Boomergedon atau enggak ya? Memang pernah dengar Nggak Boomergedon? pernah. Apa itu Boomergedon? Menurut kamu Boomergedon itu apa nih? Taunya Armageddon ah. Tahu Armageddon nggak? Armageddon. Oh. Tahu Ya, nggak? itulah. Menurut kamu Boomergedon itu apa? Boomer kan orang-orang yang udah tua kali ya. Armageddon kan monster yang di laut itu. Jadi boomer yang udah tua menjadi monster laut. Nggak tahu apaan. Oke, jadi menurut Koko, ada kemungkinan di tahun 2026 sampai 2030-an akan terjadi the greatest wealth transfer in history. Dan dulu pernah the greatest World wealth Wealth Transfer. Wealth. Oke. transfer kekayaan terbesar di dunia, di history lah. Kenapa? Dalam sejarah. Dalam sejarah. Kenapa? Dan dulu juga Koko udah pernah jelasin nih di satu video. Orang untuk menjadi gila itu butuh persiapan dan peluang. Boomergedon ini salah satu peluang. Kenapa? Dan kita harus mempersiapkan diri. Gimana cara kita mengutilasikan waktu ini untuk menjadi orang gila tersebut. Oke, aku adalah... Gila bukan dalam Gila bukan dalam konteks negatif tapi konteks positif ya. Gila Elon Musk bisa ke Mars. Iya, Oke. gilanya begitu maksudnya. Aku adalah William Harrison. Aku adalah seorang business development manager sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Dan Halo, saya Raymond Harrison. Saya kerja sebagai AI engineer di Singapura. Sudah tinggal di sini selama 10 tahun juga ya. oke, mari kita masuk ke topik. Kalau misalnya beberapa hal-hal yang kita diskusiin di podcast ini membantu buat kalian, silahkan subscribe dan komen dan like channel kita ini. Soalnya kita channel masih kecil, kita punya goal, ayo di akhir tahun ini sampai awal tahun depan kita ingin mendapatkan 1000 subscriber. Setidaknya channel kita bisa monet, biar kita bisa dapat duit juga dari YouTube kita ini. Kita hilang duit nih bikin channel ini. Yes, aku bukan apa ya, hipokrit lah ya. Aku ngomong aja, kita buat channel, ya ujung-ujungnya pasti aku juga pengen dapat audiens, pengen terkenal. Aku juga pengen ya, amin lah ya, dapat uang dari YouTube juga. Setidaknya dapat suplemen sedikit-sedikit. Kita dari awal sampai dari beberapa bulan lalu kita juga udah modalin kan, ya editor, modalin waktu dan lain-lain ini tuh. Kita keluar terus duit tiap bulan. So, ya, kalau misalnya kalian bisa support channel ini, kita sangat apresiasi juga. Dan ini juga sebagai hobi ya. Kayak, ya, ya udahlah. Kita ya sambil ngobrol-ngobrol santai, sambil jelasin lah, sharing-sharing apa yang kita tahu. Siapa tahu informasi yang kita bawakan juga membantu untuk kalian. Topik pertama, aku mau ngejelasin tentang real estate. Dan ini juga salah satu alasan kenapa di Australia aku mulai mau belajar real estate. Fun fact, over 50% of residential real estate di Australia itu owned by baby boomers. Dan baby boomers itu sekarang umurnya udah memasuki umur 60, yang paling muda, yang paling tua udah memasuki umur 80. Ya bentar lagi mereka meninggalkan dunia ini kali. Ya mungkin gak lama, dalam 20-40 tahun mereka meninggalkan dunia ini. Hartanya ya bagi anak-anaknya di Gen Z kali. Nah, Koko nanya lagi satu pertanyaan. Ini kan 2026 sampai sekitar 2030. Yang umur 60 bakal apa yang kejadian? Jadi 64, jadi 65. Ya, mereka bakal ngapain? Pensiun? Satu. Nomor dua apa? Gak Downsizing. tahu. Downsizing maksudnya? Jadi downsizing itu kamu punya istri, kamu punya anak, kamu upsize beli rumah yang ada 1 bedroomnya buat anak, buat keluarga. Anak-anaknya udah mulai kuliah, keluar negeri, udah mulai kerja. Apa yang kejadian? Mereka jual rumahnya atau mereka biarin buat ini, buat itu, diinvestasikan. Mereka ngapain? Ya beli apartemen yang kecil buat suami istri aja. Buat apa? Buat retirement. Itu namanya Soalnya downsizing. udah gak perlu rumah gede-gede gitu. Semua Yes, anaknya jadi udah punya keluarga masing-masing. kemungkinan besar rumah itu kejadiannya diapain? Ya dijual. Kalau misalnya 50% rumah di Australia kemungkinan tuh bakal dijual beberapa tahun ke depan ini, yang ada jadi gimana? Rumah bakal oversupply, demand-nya segitu-segitu aja. Kenapa demand-nya segitu-segitu aja? Kalau misalnya demand-nya segitu-segitu aja, soalnya sekarang juga lihat kasus di Jepang, kasus di di Korea, di China, banyak orang yang memilih single atau enggak orang yang memilih dual income household, no kids movement gitulah, ngerti nggak?
Singapura juga kalau Why? lihat kita sebutnya aging population ya. Ya, aging populationnya makin besar. Real Negara estate makin itu tuh, maju makin aging population sekarang, nggak tahu kenapa. dan orang-orang tuh ngomong, what is the largest investment that you will make in your life? Investment apa yang paling besar kamu, sepertinya dengan orang-orang biasa yang kamu harus buat di kehidupan kamu? Rumah. Jadi kalau rumah-rumahnya semua udah dijual, siapa yang bakal ngambil peluang itu? Anak-anak muda. Begitu. So, Menarik. Jadi menurut kamu kayaknya dalam 4-5 tahun ke depan harga rumah bakal turun. Ini kesempatan buat anak-anak muda yang udah mulai ada duit bisa beli rumah itu. itu belum tentu loh, Ray. Belum tentu. Kan pasti ada inheritor, masih ada anak yang tiba-tiba. Contoh rumah kita di apa sih? Mungkin kita jual nggak? Koko sih nggak mau jual ya. Kenapa kita dibesarkan di rumah itu? Kita juga kayak gimana ya? Itu udah udah staple kita lah kayak. Ya pokoknya rumah kita udah menjadi kenang-kenangan masa kecil lah. Ada unsur sentimen. Unsur personal sentiment lah, dimana Koko sendiri juga Koko nggak mau Sentimental ngejual. value. Sentimental value. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, ya begitulah. Pasti ada lah yang seperti itu kasus-kasusnya. So, bukan berarti Koko bisa predict the future. Bukan berarti Koko bisa, masa depan tuh bakal begini. Kalau misalnya Koko bisa tahu masa depan bakal kayak gimana ya, sekarang Koko udah menjadi orang yang kaya lah. Setidaknya yang Koko mau bawain itu, ini adalah sebuah peluang menurut Koko. Gara-gara ini adalah sebuah peluang, alangkah baiknya membuat persiapan untuk peluang ini dibanding ada peluang, cuman nggak ada persiapan, sama aja bohong. Ngerti nggak sih? Jadi waktu peluang ada kita berkata siap tuh yang sudah dibahas. Bedanya orang sukses dan tidak sukses di 5 tahap kegoblokan ya video itu ya. Ya pokoknya kalau Anda ingin sukses, kamu itu harus punya kesempatan dan punya peluang. Dan Kesempatan kamu tuh dan peluang sama punya kamu tuh harus punya kesempatan Kesempatan dan persiapan. Kalau kamu cuma punya persiapan doang, kamu gak akan bisa sukses. Soalnya peluangnya belum dapat. Cuman kalau misalnya kamu punya peluang doang tanpa persiapan, kamu tidak akan bisa sukses juga. Kenapa? Soalnya kamu belum tentu bisa mengelolanya. Udah terjadi ke beberapa teman-teman kita sendiri yang sudah dijelaskan di podcast sebelah, yaitu 5 level kegoblokan. Itu pertama. Nomor 2, financial market. Secara financial juga, baby boomer itu tuh memegang porsi yang sangat besar di pasar saham. Dan portofolio mereka itu salah satu yang paling besar di sini. Contoh, mereka baby boomer juga dulu sebelum rumah harga naik selangit kayak gitu, baby boomer tuh cuma butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menabung satu rumah. Kita harus nabung sampai berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan satu rumah dong. Harganya naik banget. Kenapa? Soalnya rumahnya udah diborong sama mereka. Terus secara financial juga sebagian besar usaha-usaha itu dipunyakan dengan baby boomer. Nah, kalau misalnya mereka udah mau mulai pensiun, usahanya diserahin ke anaknya, dan anaknya belum terlalu punya banyak persiapan, apa yang bakal kejadian? Ini sudah kejadian ke beberapa teman-teman kita yang mereka papahnya merintis dari awal sampai akhir. Anaknya nggak punya persiapan, tiba-tiba perusahaannya diambil alih sama pamannya, anaknya ditendang sama perusahaannya, dan lain-lain. Banyak yang sama kayak gitu, dan akhirnya gimana? Kacau. Dan bakal ada turnover lah, family, bakal ada kayak berantem lah sekitar dari keluarga. A pengen A, B pengen ini, perselihan keluarga yang membuat performa company-nya sendiri juga tidak terlalu baik, yang bisa diambil alih sama pegawai-pegawainya sendiri. Jadi saham-saham dan lain-lain bakal gimana? Ada kemungkinan bakal turun juga kalau misalnya itu yang kejadian. Belum tentu semua seperti itu. Dari currency, dari market, dari real estate, semua bakal tidak terlalu stabil. Cuman kalau misalnya ada masalah, di sana pasti ada sebuah kesempatan. Harus when others are fearful, you have to be greedy ya. That's one. Enggak, setiap kali ada masalah, di satu masalah itu pasti ada kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Contoh, Uber. Uber ditemukan kenapa dua foundernya Uber tuh mereka lagi road trip. Mereka jalan-jalan, gak ada taksi. Di mana-mana cuma ada mobil lewat sini sana. Gila, ini aku mau pulang gimana kalau mobil aku rusak ya? Kalau misalnya aku nggak bisa pulang, gimana ini caranya? Ini di depan kan banyak mobil lah, itu sebuah kesempatan. Kita kan bisa mengutilasikan mobil-mobil orang lain yang ada di market ini untuk mengantar orang-orang, terutama ya dimanapun itu. Jadilah Uber. Kenapa? Uber muncul dari sebuah masalah. Jadi di mana ada masalah pasti ada kesempatan. Begitu. Kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut, dan itu adalah gold pot gitu ya.
Jadi kalau kita bisa menemukan solusi dari sebuah masalah itu kita bisa menjadi kaya raya. Itu dia. Sama kalau beda cerita sama kalau kayak misalnya Apple apa? Mereka udah kaya kan. Mereka gimana cara lebih kaya? Masalahnya nggak ada, mereka yang bikin masalah baru terus mereka over solusinya. Contoh apa? Mereka dulu jual HP kan include charger. Sekarang mereka bilang sustainable, nggak ship sama charger gitu. Chargernya mereka nggak kasih sama HP-nya, chargernya dijual di shelf di samping gitu. Dapat duit lagi kan. Jadi create a problemnya apa? Aduh aku beli HP nggak ada charger, solusinya apa? Lihat di kiri, oh ada jualan charger gitu. Jadi setiap kali ada masalah pasti ada kesempatan gitu. Dan apa yang akan kejadian? Financial market dan investment behavior itu bakal banyak banget perubahan. Dari company-company yang tidak bisa diambil alih secara penuh, dari masalah politik keluarga, dari macam-macam lah. Dari orang-orang yang punya kesempatan cuma tidak punya persiapan. Dan kita yang punya persiapan harus bisa mengambil alih itu. Itu dari financial market lah, turn point. Terus di Australia, di Singapura, secara financial juga, orang-orang tua tuh punya yang namanya pension fund. Bukan pension fund, seperti apa sih di sini mah superannuation fund ya namanya. Jadi dana pensiunnya diinvestasikan. Dana pensiunnya diinvestasikan sama pemerintah. Nah, begitu mereka mulai pensiun, itu dana-dana pensiun bakal kemana semua? Bakal dicairkan, habis dicairkan bakal dipakai untuk mereka pensiun atau untuk membantu anak-anaknya. Jadi begitu dicairkan, berarti banyak liquidity dong di market. Yang awalnya berbentuk aset, dicairkan menjadi liquidity, udah menjadi liquid. Kenapa boomer itu dulu sangat banyak? Satu family aja keluarga sampai 5 anaknya, sampai 6 anaknya. Sekarang kita anak berapa? Paling 2 maksimum, 3 maksimum. Jadi gimana kalau misalnya banyak banget orang sekaligus jebret nyari semua dana pensiun itu? Apa yang kejadian sama market? Banyak orang yang jual sahamnya jadi duit, dan ya begitulah. Terus you can argue otherwise juga kan, kalau misalnya orang mencairkan duit pensiun ini setiap tahun juga pasti ada gitu. Apakah yakin dalam 5 tahun ke depan ini bakal jebret gitu, banyak yang ngeluarin dana pensiunnya dicairkan gitu? Bukannya setiap tahun juga terjadi gitu kan? Ya emang pasti setiap tahun terjadi, cuman skalanya kan gak sebesar dimana boomer tuh sekaligus tiba-tiba langsung banyak yang pensiun. Koko nggak tahu gimana Koko nggak bisa memprediksi masa depan. Cuman kalau misalnya ini emang kejadian, itu adalah sebuah peluang, buy at a lower price. Terus ketiga, masalah pekerjaan. Dari pekerjaan juga banyak tuh family business yang dimiliki oleh orang tuanya boomer, di mana anak-anaknya itu tidak dipersiapkan untuk nge-take over. Jadi gara-gara anak-anaknya tidak passionate dan lain-lain, kayak aku nggak terlalu mau ngelanjutin bisnis orang tua. Apa yang kejadian? Mereka bakal tutup. Dan populasinya boomer itu sangat besar, namanya juga baby boomer. Apa yang kejadian? Banyak orang yang bakal hilang pekerjaan kalau anak-anaknya nggak mau ngelanjutin bisnis orang tuanya. Terus banyak juga hal yang akan berubah dari sosial dan political dan cultural impact juga. Sekarang kita as generation goes by, culture kita tuh beda-beda. Contoh di government juga, presiden, bukan wakil presiden sekarang Gibran ya. Cuma dari presiden, dari menteri-menteri, dari pemerintahan itu majorly yang ngurus itu tuh baby boomer. Dan mereka lebih nge-cite rules yang mereka buat, dari gaji minimum, dari ini, dari itu tuh untuk mempermudah generasinya mereka sendiri. Soalnya pada dasarnya manusia itu serakah. Jadi mereka bakal membuat lebih banyak insentif untuk kalangan-kalangan mereka sendiri. Cuman insentif untuk orang-orang muda gak terlalu, ada, cuman gak segimana banyak sebesar insentif-insentif mereka sendiri lah. So apa yang kejadian kalau misalnya baby boomer mereka pada pensiun, digantikan dengan generation X, digantikan sama generation Z. Apa yang bakal kejadian? Dari peraturan, dari hukum, cara mengatur kepresidenan, dari negara, banyak banget yang bisa berubah. So itu juga ada beberapa aspek di sosial dan political dan cultural juga. Cultural seperti yang awalnya kita punya culture yang kental gitu ya. Contoh, dulu tuh kita suka dikasih tahu, jangan buang-buang nasi. Kenapa? Nanti nasinya bakal nangis datengin kamu. Itu culture yang aneh kan ya. Cuman anak-anak sekarang ngedidik anak itu udah berubah. Kayak dulu, anak-anak cowok kalau misalnya didik tuh, kalau misalnya nakal kayak gimana, kadang-kadang tuh pakai rotan dipecut atau nggak pakai ikat pinggang dipecut. Sekarang apa? PTSD kamu. Banyak reform di mana anak-anak tuh nggak boleh digituin lagi, harus gini. Akhirnya gimana? Lihat di Amerika, gender tuh bukan cuma cowok cewek doang. Ada I identify as a fox, kayak
Hah? Apaan itu? Kamu tahu meme yang identify as a fox gak sih? Ya tau lah, banyak seperti itu ya. Enggak, yang Mereka my sebutnya furries. I'm happy that my dad actually start calling me by my pronoun. I identify as a fox. Terus tiba-tiba ada klip berikutnya, Father, ya, terima kasih. Kamu udah maksud gue pas aku pas kecil. Kenapa? Aku ngeliat video ini terus dia ngomong, you're welcome, son. Kamu tau meme itu gak sih? Ya tau lah. I'm so happy my dad actually called me as a fox, as my current pronoun. Terus aku kayak, Dad, thank you for bashing me when I'm young. Papanya, oh, you're welcome, son. Tahu kan? Ya itu dari cultural difference juga lah. Dunia ke depan tuh makin kayak gimana, bakal kayak gimana tuh ke depannya. Itu satu hal yang menarik. Yang Koko sendiri tidak tahu, kita bisa melihat ke depannya kayak gimana. Ya kedepannya yang kita lihat sekarang, kita lihat aja Gen Alpha gitu. Lebih banyak orang yang kita sebut iPad Kid, dimana mereka sangat dimanja. Sekali mereka lepas dari iPad, mereka bisa teriak-teriak. Lihat nggak itu video anak kecil yang di supermarket gitu, nggak bisa diomongin gitu. Kalau misalnya lepas dari HP atau apa, mereka dihukum gitu, nggak boleh pegang HP gitu. Langsung di supermarket, di public gitu, ngerusakin barang, semua dijatuhin, gelas dipecahin gitu. Ya orang tuanya mau ngapain? Kita bukan orang kontra Gen Z loh ya. Gen Z juga kadang-kadang ada benernya. Cuman bukan berarti kayak papa mama nenek kakek kerjain ke kita dulu kayak mukul pakai rotan atau kayak gimana tuh, it's not wrong gitu loh. Soalnya setiap orang tua tuh punya cara mereka sendiri untuk mendidik anak. Menurut aku sih begitu ya. Enggak. Nanti papi nonton video ini, aduh ini mencemarkan nama baik papi. Enggak juga. Cuman ya setiap orang tuh punya caranya mereka sendiri untuk mendidik anak. Bukan berarti semuanya benar, bukan berarti semuanya salah. So, dulu juga pasti ada salah. Ya, dulu juga pasti ada salahnya. Bukan berarti semua benar. Sekarang siapa tahu ada yang lebih benar juga, ada aja. Kita harus bisa mengawinkan itu berdua. Jadi ya tidak terlalu dimanja, cuman tidak terlalu kasar juga gitu loh. Harus ada balance in between lah. Itu masalah culture lah ya. Terus Terus ya hubungannya apa ini sama membuat generasi muda lebih kaya? Kan Koko barusan ngomongin masalah government ya. Jadi kalau misalnya apa sih government itu di manage dengan orang-orang yang culture-nya berbeda, yang di-raise dengan orang-orang berbeda, dengan pandangan yang oke, kita mau membenefitkan kita sendiri, soalnya manusia adalah pada dasarnya orang yang egois. Di Jepang contoh kayak orang-orang tua tuh pada diprioritaskan dan lain-lain dengan sistem government. Cuman anak-anak muda sekarang pada stres, pada depresi semua. Bahkan anak-anak muda pun gak ada yang mau punya anak. Kenapa? Soalnya gak punya kapasitas finansial untuk mensupport keluarga. Dulu zaman-zaman tradisional laki-laki semuanya harus provide for the family, dimana cuman bisa single income cowok kerja di pabrik, work in a factory, terus bisa give food to his wife and 3 of his children gitu ya, just by working on a factory. Sekarang masuk akal atau enggak? Enggak. Cowok kerja full time di kantor pun yang kerjaan white collar, buat nge-support istri, buat nge-support anak tuh nggak bisa. Buat bayar mortgage rumah pun, buat bayar KPR rumah, itu udah bisa 3/4 dari gaji mereka. Gimana caranya buat feed anak-anak gitu ya? Pasti banyak shifting di sana, dimana kalau misalnya kepemerintahan tuh diganti sama Gen Z, diganti sama anak-anak yang lebih muda, rules dan regulation sekarang itu bakal jauh berbeda. Itu ada dampak finansialnya juga dan ada dampak politiknya juga. Itu dia Boomergeddon. Terus ada beberapa potential risk dan challenge. Satu adalah ya inheritance inequality, dimana orang-orang yang tidak siap untuk melanjutkan tiba-tiba jebret harus melanjutin, gak tau apa-apa. Itu salah satu resiko. Jebret. Terus reform of government. Kalau misalnya semua boomer diganti tuh bukan semua sih, banyak dari boomer diganti menjadi anak-anak muda yang menjalankan kepemerintahan, banyak juga regulasi-regulasi yang bakal diganti, dan dunia akan mengalami sebuah revolusi yang awalnya sangat tidak stabil. Itu adalah satu resiko yang ke depan akan mungkin kejadian. So apa yang bisa kita lakukan? Pertama, investasi leher ke atas, di mana kita harus mempelajari culture sekarang, culture orang lalu, dan kita harus bisa memulai identify peluang-peluang ke depan tuh kayak gimana, dari properti, dari saham, dari peluang bisnis dan lain-lain. Kira-kira apa sih yang bakal ngetrend ke depan? Kita harus punya persiapan. Investasi
Bagaimana cara paling mudah untuk investasi leher ke atas? Dengan cara nge-follow ini. Bukan berarti kita paling pinter loh ya. Cuman kita juga sekarang Ya, sedang kita sekedar sharing, sekedar sekedar sharing. bareng-bareng belajar kan, sambil ngobrol santai, sambil ngopi Ya, ceritanya. kita juga sambil riset-riset soalnya kita juga sekarang lagi melakukan persiapan untuk apa yang akan kejadian ke depan dari tahun 2026 sampai tahun 2030 ke atas. So, kalau kita tahulah beberapa informasi-informasi lain ke depan dan lain-lain, kita juga bakal sharing-sharing di sini. Jadi kita bisa mulai membuat persiapan bareng-bareng. Gratis kok Let's subscribe. go. Gratis kok subscribe. Silakan. Ayo kita bantu support channel ini sampai 1000 subscriber di akhir tahun ini atau awal tahun depan. 2025. Terus nomor 2, carilah peluang investasi ke aset bukan ke liability. Kenapa? Kalau kamu taruh di cash, sekarang cash gak masalah lah ya, dikit-dikit buat mempersiapkan untuk satu peluang. Cuman kalau kamu takut masalah ini, takut harganya tambah mahal, mulai beli liability seperti mobil, seperti kayak ya hal-hal yang ke depan tuh value-nya bakal turun, dimana tidak akan memberikan kamu cash flow ke dompet kamu sendiri, Mengeluarkan duit malah mengeluarkan duit dari dompet kamu. Itu adalah sesuatu tindakan yang menurut aku kurang bagus lah. Kenapa? Soalnya begitu opportunity-nya datang, kamu belum siap secara finansial, secara otak, secara mental. Jadi gimana? Ya kalian harus mempersiapkan diri kalian sendiri juga secara finansial. Caranya gimana? Ya either harus investasi ke aset bukan ke liability yang menghasilkan cash flow lagi kepada kamu sendiri. Oh, sugesti nomor 3, bersosialisasi. Banyak orang-orang sekarang tuh ngaku-ngaku introvert, gak mau sosialisasi dan lain-lain. Kamu tidak terlalu ngerti apa yang orang lain bakal pikirin, culture dari orang lain, gimana sih cara orang lain berpikir. Kalau misalnya kamu gak ngerti sama cara itu, it will be a little bit hard for you in the future lah. Contoh kemarin COVID-19 orang karantina. Orang karantina udah hilang tuh 2 tahun gak ketemu orang sama sekali dan lain-lain. Berarti banyak orang-orang sekarang tuh ilmu sosialnya kepotong 2-3 tahun gara-gara COVID-19 ini. Dan cara untuk kita untuk menjadi lebih dewasa dan untuk lebih sadar lah dengan apa yang orang lain pikirin, dengan apa yang akan kejadian ke depan dan lain-lain. Caranya apa ya? Bersosialisasi dan ambillah lebih banyak resiko. Kalau misal kamu masih muda, silakan kamu jalan-jalan ke klub atau kemana, ketemu orang, gak usah malu-malu. Kalau misalnya kamu ngambil resiko, kamu dijudge juga, lu baru ketemu sekali toh sama itu orang, besok-besok juga lupa, gak tahu sama lu siapa. Yang penting lu dapet itu social skill gitu ya. Social skill itu sangat penting menurut Koko. touch grass. Apa? Keluarlah dari kamar kalian dan peganglah rumput. Touch grass dan keluarlah dari zona nyaman. So itulah beberapa tips dari aku ya yang bisa diimplementasikan sekarang. Ambillah resiko, bersosialisasi, buatlah persiapan secara finansial, dan buatlah persiapan secara ilmu. Dan apa sih, investasi leher ke atas juga. Bukan berarti bayar kursus yang berbayar begitu sampai 10 juta gitu loh ya. No, baca buku, bertanya ke orang yang udah pernah emang bener mengalami, nonton podcast gratis, baca artikel dari internet. Banyak cara-cara investasi leher ke atas yang gratis. Investasi itu bukan berarti investasi secara finansial. Investasi waktu, itu maksud koko. Investasi waktu juga bisa. Bukan cuma investasi itu secara finansial semuanya. Bukan berarti investasi itu investasi finansial. Investasi itu bisa investasi finansial, bisa investasi waktu, bisa investasi tenaga. Itu adalah semua investasi. So, kita ngopi merantau, kita ingin membawakan perspektif orang luar kepada orang-orang di Indonesia, apa yang kita belajar dan pengalaman-pengalaman kita. Kalau kalian merasa channel dan ini membantu dan video ini membantu, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan kita punya goal di akhir tahun ini sampai akhir tahun depan, setidaknya kita punya 1000 subscriber. Yang subscribe, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.